Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memasang anoda, ya, cara pemasangan anoda pada lambung kapal, ya. Tentunya lambung kapal itu tidak harus di lambung, tapi juga ada di daerah kemudi, di daerah sekitar propeller, di daerah sices, di daerah haluan, ya. Nah, kali ini saya akan berbagi masalah bagaimana cara pemasangan anoda. Anoda itu bahasa Inggrisnya namanya sacrificial anode atau anoda korban. Jadi suatu benda logam yang sengaja dikorbankan agar lambung kapal itu tidak mengalami karat, tidak mengalami korosi. Makanya disebut anoda korban atau sacrificial anode. Materialnya ada tiga, ya. Biasanya zinc anode, aluminium anode, atau magnesium anode. Cuman yang paling umum dipakai adalah zinc anode karena zinc ini lebih mudah bisa dimakan di laut, ya. Sehingga kenapa kok banyak dijual di pasaran yaitu zinc anode. Nah, pemasangan apa itu namanya zinc anode ini harus memastikan bahwa ada kontak listrik, ya, antara lambung kapal dengan apa namanya anode, ya, zinc anode ini ada kontak listrik. Jadi harus dibersihkan dulu, ya, tidak boleh ada karat, tidak boleh ada bernakel, semuanya, maka baru ditempelkan di lambung kapal, ya, agar terjadi sistem proteksi yang bagus, ada aliran, ya. Ini sebenarnya berbicara tentang arus, ya, berbicara tentang arus agar terjadi proteksi, dan zinc anode ini bisa optimal memproteksi lambung. Jadi pemasangan ini harus benar-benar, tidak boleh semaunya. Ada dua cara pemasangan. Yang pertama dipasang langsung di lambung kapal dengan dilas, dilas, ya. Yang kedua dipasang dengan menggunakan suatu namanya bracket atau klem, ya, removable, bisa dilepas kembali, dibaut, ya, menggunakan bracket atau klem. Itu ada dua cara ini, ya, cara pemasangan zinc anode. Nah, cara pemasangan yang pertama yang kita akan pelajari ini adalah anoda dilaskan langsung, ya, anoda dilaskan langsung pada lambung kapal, ya, tentunya menggunakan fillet weld atau digunakan las di pada kaki-kaki anoda. Anoda itu ada kaki-kakinya, ada empat, ya, anoda ada kakinya. Ya, umumnya ini digunakan untuk anoda yang besar, yang berat. Kalau anoda yang ringan, sebenarnya cukup dengan menggunakan baut. Tapi ini karena adanya berat, tingkat keberatannya ini berat, maka kita gunakan dengan menggunakan las. Ya, semakin besar anodanya, semakin kita menggunakan las. Ya, kemudian kawan-kawanku semua, untuk daerah-daerah kapal-kapal yang mempunyai manuverability besar, itu kan kekuatan dibutuhkan. Sehingga las ini uh, sangat dibutuhkan, metode dengan pengelasan ini. Nah, kenapa kita las? Karena apa? Kontak listrik itu bagus. Kalau las itu menjadi menyatu antara logam ini menyatu, ya, antara plat kapal dengan anode, dengan kakinya anoda ini bisa menyatu, dan anodanya kakinya bisa masuk ke anoda sehingga terjadi arus, ya.
Dan di las itu tidak akan hilang, ya, kecuali di baut itu kadang-kadang hilang, ya, kadang-kadang hilang. Dan ini masa pakainya untuk metode yang digunakan las ini masa pakainya itu lama, ya, kadang-kadang bisa sampai 2 tahun itu 24 bulan sampai 36 bulan, ya. Ya, yang perlu kita perhatikan di dalam pengelasan ini kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, standar-standar berlaku, standar klasifikasi, standar ASME, AWS, ya. Kita harus ikuti standar kelas misalnya BKI, ya, atau LR atau EBS atau DNV dan lain sebagainya. Dan pengelasan perlu diingat tidak boleh merusak lambung kapal, ya. Mentang-mentang jelas akhirnya merusak lambung kapal sehingga menjadikan tidak efektif dan kapal menjadi tidak layak lagi. Sebelum mengelas harus dibersihkan, ya, dari daerah yang di dalamnya apa itu anoda sama sekitarnya harus bersih dari karat, dari cat, ya. Kalau ada minyak bersihkan, ya. Ya. Dan posisikannya pasti harus terendam di air, bagian yang terendam di air. Karena fungsi elektroda ini adalah mengalirkan bersentuhan langsung dengan air, ya. Tidak boleh terhalang. Kalau ada bernakel, ada fouling, ada sistem cat lainnya itu tidak boleh, ya. Ya. Kemudian diberi jarak dengan logam-logam lainnya, ya, agar tidak mengganggu, ya, uh, dari kondisinya. Makanya kita harus perhatikan dengan baik. Itu beda dengan kita menggunakan klem, menggunakan apa itu bracket, ya, atau dalam bahasa orang pelayaran atau perkapalan desainer itu removable mounting, mudah untuk dilepas kembali. Jadi biasanya ini untuk string, karena seringnya diganti anoda itu dipasang menggunakan bracket, ya. Misalnya ada di daerah Sices, ya kan bisa menggunakan bracket, ya, itu. Biasanya anodanya yang kecil-kecil cukup dengan menggunakan bracket, ya. Area yang sulit di daerah Sices itu sulit. Daerah-daerah yang sulit kita menggunakan bracket. Kenapa? Mudah dilepas, mudah diganti, ya kan? Nah, kalau ngedok waktunya menghemat waktu pada saat docking, ya. Di dalam tangki juga demikian. Di tangki misalnya tangki balas, ya, itu juga bisa menggunakan dengan brake, ya, dengan klem, ya. Di apa namanya apa itu shaft atau propeller itu sekitar situ juga bisa menggunakan brake, ya. Di dalam apa itu pipa air pendingin di luarnya, ya, pipa air pendingin kan menggunakan air laut, di luarnya kita uh, menggunakan bracket. Perlu dicatat bahwa bracket ini harus dibuat dari material yang kompatibel, biasanya baja karbon, ya. Bracketnya menggunakan baja karbon atau stainless steel yang sesuai dengan lambung kapal, ya. Atau sambungannya harus terkoneksi, ya, harus terkoneksi langsung dengan lambung kapal. Dan tentunya harus diuji dengan multimeter, ya, multimeter. Nah, hindari kontak langsung dengan logam lain, ya. Itu karena bisa menimbulkan korosi galvanik namanya. Kawan-kawanku semua, tentunya lokasi daripada anoda itu baik yang menggunakan las langsung maupun dengan bracket itu selalu di luar lambung kapal, yaitu letaknya di keel, di lambung dasar, bilkah,
dan di sekitar sistes ya, atau di daerah sistem propulsi, di rudder, di poros, di propeller boss, atau di steering tube. Di dalam tangki balas ya, dinding-dinding tangki balas ya, di girder-girder juga boleh di dalam tangki balas. Nah, kawan-kawanku semua, tentunya kita harus mengikuti standar ya di dalam pemasangan anoda, ikuti standar namanya standar kelas ya, standar rekomendasi untuk desain dalam pemasangan apa itu proteksi katoda, atau menggunakan ASTM kalau tidak salah B418 atau B83843. Kemudian ikuti juga IMO, IMO PSPC, ya itu adalah persyaratan pelindungan korsi untuk tangki balas. Ya, itulah kawan-kawanku semua. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat. Tentunya jangan lupa ya diuji koneksi dengan listriknya. Dan terakhir, pesan saya yang terakhir, tuangkan di dalam as-built drawing atau log perawatan. Dokumentasi di mana letak-letaknya dibuat di dalam as-built drawing. Demikian sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.